Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Dimas Bayuwe, salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait ujian akhir semester atas mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama terkait dengan dinamika biaya produksi. Pertanyaan soalnya adalah, eh, jelaskan mengenai dengan konsep biaya produksi, terdapat biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Jelaskan keduanya serta fungsinya. Nah, biaya produksi itu sendiri adalah seluruh pengeluaran yang harus ditanggung perusahaan untuk menjalankan proses produksi barang atau jasa. Nah, pengeluaran tersebut mencakup biaya pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, penggunaan mesin, serta biaya operasional lainnya. Dengan mengetahui biaya produksi, perusahaan dapat memperkirakan harga jual, menghitung laba, dan mengukur kegiatan produksinya secara lebih terencana. Nah, adapun biaya produksi itu terbagi menjadi dua, jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, jangka pendek itu sendiri adalah biaya yang timbul karena perusahaan belum bisa mengubah semua sektor produksinya dalam waktu yang singkat. Artinya masih ada faktor produksi yang bersifat tetap seperti bangunan atau mesin sehingga perusahaan dapat menyesuaikan sebagai sebagian input saja. Nah, dalam jangka pendek, biaya produksi ini terdiri dari biaya tetap, biaya tidak tetap atau variabelnya, terus biaya keseluruhan atau total cost. Nah, fungsinya itu sendiri yang pertama menjadi dasar dalam menentukan volume produksi yang paling menguntungkan, terus membantu perusahaan mengontrol pengeluaran dan kegiatan operasional sehari-hari, serta digunakan untuk menganalisis apakah kegiatan produksi mengalami untung atau rugi. Nah, selain itu juga sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan jangka pendek, seperti menambah jam kerja atau mengurangi produksinya. Kalau selanjutnya, biaya produksi jangka panjang merupakan biaya yang dihitung ketika perusahaan dapat mengubah seluruh faktor produksi yang dimilikinya. Pada kondisi ini, perusahaan bebas menyesuaikan jumlah tenaga kerja, kapasitas mesin, maupun ukuran pabrik sesuai kebutuhan produksi. Dalam jangka panjang, tidak ada biaya tetap karena semua biaya bersifat variabel. Perusahaan dapat memilih kombinasi faktor produksi yang paling efisien untuk menghasilkan output dengan biaya terendah. Nah, fungsinya yaitu yang pertama membantu perusahaan merencanakan perluasan atau pengurangan skala usaha, terus menentukan ukuran perusahaan yang paling efisien dalam skala produksi optimal, terus menjadi dasar dalam kebutuhan investasi seperti membeli mesin baru atau membuka cabang baru, serta menganalisis keuntungan jangka panjang agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Nah, untuk yang kedua yaitu bagaimana karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Dengan cara apa pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana tidak ada satupun pelaku usaha yang mampu mengendalikan harga. Harga terbentuk secara alami melalui interaksi antar permintaan dan penawaran di pasar. Ciri-ciri utama pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, produk yang dijual bersifat seragam atau homogen, terus harga ditentukan oleh pasar atau price taker, informasi pasar terbuka dan merata, tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar, terus faktor produksi mudah berpindah-pindah. Nah, dalam pasar persaingan sempurna itu sendiri, tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Cara perusahaan mencapai keuntungan maksimum adalah dengan menentukan jumlah produksi pada titik di mana pendapatan marginal atau marginal revenue sama dengan biaya marginal atau marginal cost-nya. Pada gambar dapat dilihat bahwa
Cara perusahaan di pasar persaingan sempurna menentukan jumlah produksi agar memperoleh keuntungan maksimum. Garis horizontal, AR sama dengan MR sama dengan P, menunjukkan harga pasar yang harus diterima perusahaan karena perusahaan tidak bisa menetapkan harga sendiri. Kurva MC menggambarkan biaya tambahan setiap menambah produksi, sedangkan kurva AC menunjukkan biaya rata-rata produksinya. Keuntungan maksimum tercapai pada titik di mana MC sama dengan MR yang disebut sebagai jumlah produk optimal atau Q bintang. Selama harga pasar berada di atas kurva AC, perusahaan memperoleh laba. Jika harga pasar dengan sama dengan AC, maka perusahaan berada pada kondisi impas. Dan jika harga di atas AC, perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, bagaimana keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi? Apa yang menjadi faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang? Nah, keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi ketika seluruh perusahaan dalam pasar hanya memperoleh keuntungan normal, yaitu kondisi di mana penerima perusahaan sama dengan seluruh biaya produksinya. Pada keadaan ini, tidak ada perusahaan yang terdorong untuk masuk atau keluar dari pasar karena keuntungan yang diperoleh sudah dianggap wajar. Awalnya perusahaan bisa saja memperoleh keuntungan di atas normal atau justru mengalami kerugian dalam jangka pendek. Jika perusahaan memperoleh laba besar, maka kondisi ini akan menarik perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Nah, masuknya perusahaan baru ini menyebabkan jumlah penawaran meningkat sehingga harga pasar turun. Nah, penurunan ini akan terus berlangsung sampai keuntungan ekstra tersebut hilang dan perusahaan hanya memperoleh keuntungan normalnya. Dan sebaliknya, jika banyak perusahaan mengalami kerugian, sebagian perusahaan akan keluar dari pasar. Akibatnya, jumlah penawaran berkurang sehingga harga naik kembali. Kenaikan harga ini akan mengurangi kerugian hingga akhirnya perusahaan yang tersisa mencapai kondisi yang impas atau keuntungan normal. Proses masuk dan keluarnya perusahaan inilah yang mendorong pasar menuju keseimbangan jangka panjang. Dalam keseimbangan jangka panjang ini, perusahaan memproduksi pada tingkat output di mana harga atau P sama dengan biaya rata-rata minimum atau AC minimum. Dan juga harga atau P sama dengan biaya marginal atau MC-nya. Artinya perusahaan berproduksi secara efisien karena biaya per unit barang berada pada tingkat terendah dan tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengubah jumlah produksinya. Faktor-faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang yaitu kebebasan keluar masuk pasar, perubahan jumlah perusahaan dalam pasar, terus struktur biaya produksi perusahaan, terus permintaan konsumen, terus perkembangan teknologi dan produktivitasnya, dan ketersediaan faktor produksinya. Selanjutnya terkait dengan bagaimana konsep dari pasar monopoli, karakteristik dan faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli. Berikan contoh ilustrasi pemangku usaha atau bisnis yang berada dalam pasar monopoli. Nah, konsep pasar monopoli itu adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan sebagai produsen utama yang menguasai seluruh hampir penawaran suatu barang atau jasa. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak memiliki pesaing langsung sehingga memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan jumlah produksi. Konsumen tidak mempunyai banyak pilihan karena produk yang ditawarkan tidak memiliki barang pengganti yang sebanding. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli ini perusahaan bertindak sebagai penentu harga atau price maker, bukan hanya sebagai penerima harga. Artinya, perusahaan dapat menaikkan dan menurunkan harga sesuai dengan kebijakan produksinya meskipun tetap dibatasi oleh daya beli konsumen.
Karakteristik dari pasar monopoli ini yaitu hanya ada satu penjual dalam pasar, terus produk tidak memiliki pengganti yang dekat, terus perusahaan memiliki kendali atas harga, hambatan masuk pasar yang sangat kuat, promosi atau iklan tidak terlalu penting, terus keuntungan cenderung besar dalam jangka panjang. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya pasar monopoli ini adalah yang pertama karena sumber dayanya penting. Terus hak khusus dari pemerintah atau monopoli by law, terus skala ekonomi yang besar atau natural monopoli, teknologi dan model yang tinggi, perlindungan hukum seperti paten dan hak cipta. Nah, contoh ilustrasi pelaku usaha dalam pasar monopoli adalah ada pada PLN dan PDAM. Nah, PLN dapat dikategorikan sebagai pasar monopoli dalam menyediakan listrik untuk masyarakat. PLN menjadi satu-satunya perusahaan yang berwenang mendistribusikan listrik ke rumah tangga dan industri. Perusahaan lain tidak bisa masuk secara bebas karena sektor ini memerlukan biaya modal yang besar dan diatur langsung oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya monopoli yang bersifat legal dan bertujuan untuk kepentingan publik. Contoh lain adalah PDAM dalam penyediaan air bersih di berbagai daerah. PDAM menjadi satu-satunya penyedia air minum yang melayani masyarakat di wilayah tertentu sehingga tidak ada pesaingnya secara langsung. Oke, untuk yang kelima, apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Jelaskan macam-macam diskriminasi dan harga. Mungkin ke diskriminasi harga itu sendiri. Diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga di mana suatu perusahaan menjual barang atau jasa yang sama dengan harga berbeda kepada konsumen yang berbeda, padahal biaya produksinya relatif sama. Perbedaan harga ini bukan disebabkan oleh perbedaan kualitas produk, melainkan karena perbedaan kemampuan membayar, waktu pembelian, atau kelompok konsumen tertentu. Nah, tujuan utama diskriminasi harga adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara menarik sebanyak mungkin konsumen dari berbagai lapisan pasar sesuai dengan daya beli masyarakatnya. Adapun macam-macam diskriminasi harga itu ada diskriminasi harga tingkat pertama terjadi ketika perusahaan menetapkan harga berbeda untuk setiap konsumen secara individual sesuai dengan kemampuan membayar masing-masing. Dalam bentuk ini, produsen berusaha mengambil keuntungan maksimal dari setiap pembeli karena setiap orang dikenal harga yang berbeda. Contohnya dokter atau pengacara, terus penjualan atas barang antik. Ciri utama yaitu harga sangat fleksibel, keuntungan perusahaan bisa sangat besar karena tidak ada sisa keuntungan lagi bagi konsumennya. Diskriminasi harga tingkat kedua. Diskriminasi ini membedakan harga berdasarkan jumlah pembelian atau jenis paket produk, bukan berdasarkan siapa pembelinya. Semakin banyak barang yang dibeli, biasanya harga per unit menjadi lebih murah. Tarif listrik atau air yang berbeda untuk pemakaian sedikit dan pemakaian banyak adalah salah satu contohnya. Ciri utamanya, harga dibedakan berdasarkan volume atau pilihan paket. Konsumen memilih sendiri produk atau kelompok harga yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk kategori yang ketiga atau tingkat tiga adalah diskriminasi harga tingkat tiga. Diskriminasi ini terjadi ketika perusahaan membagi konsumen ke dalam kelompok tertentu dan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompok tersebut. Perbedaan harga biasanya didasarkan pada usia, wilayah, atau jenis konsumen. Contohnya, harga tiket bioskop berbeda antara pelajar, mahasiswa, dan umum. Ciri utamanya, konsumen dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, harga tiap kelompok tidak sama meskipun produknya sama. Nah, untuk selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan fenomena price leadership dan bagaimana price leadership terjadi dalam pasar oligopoli, dan jelaskan. Ke pengertian price leadership dulu. Price leadership adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan yang paling kuat atau paling besar dalam suatu industri
menjadi penentu harga, sementara perusahaan-perusahaan lain yang lebih kecil mengikuti harga yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, terjadinya price leadership dalam pasar oligopoli biasanya muncul dalam pasar oligopoli karena jumlah perusahaan yang sedikit membuat setiap perubahan harga akan sangat mempengaruhi pesaing. Jika suatu perusahaan menurunkan harga secara drastis, perusahaan lain akan ikut menurunkan harga sehingga terjadi perang harga yang menurunkan keuntungan semua perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan paling dominan akan lebih dahulu menetapkan harga yang dianggap aman dan menguntungkan. Perusahaan lain kemudian mengikuti harga tersebut. Proses ini bisa terjadi karena yang pertama ada satu perusahaan yang lebih efisien dibandingkan perusahaan lain, terus ukuran perusahaan yang lebih besar dan menguasai pasar, serta perusahaan lain ingin menghindari persaingan harga. Nah, mungkin untuk ilustrasi price leadership, misalnya dalam industri semen, terdapat satu perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar. Perusahaan tersebut menetapkan misalnya harga semen sebesar 70.000 per sak. Setelah harga ini ditentukan, perusahaan semen lain tidak berani menjual jauh lebih murah ataupun jauh lebih mahal. Karena terlalu murah atau akan merugikan diri sendiri, dan jika terlalu mahal, tidak akan yang membeli. Akhirnya semua perusahaan menjual dengan harga yang hampir sama mengikuti perusahaan terbesar. Contoh lain, pada industri maskapai penerbangan. Ketika maskapai utama menaikkan harga pada saat musim liburan, maskapai lain biasanya ikut menyesuaikan agar tetap kompetitif dan tidak terjadi perang harga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tiada gading tak retak, tiada kata tak salah, karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.